Berikut adalah cara mengaplikasikan algoritma clustering K-means dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kami mencoba mencari cluster dari dataset daya tarik wisata di kota Jakarta. Jadi kami menggunakan dataset ini dan kami akan menjelaskan langkah-langkahnya dari awal. Sebelumnya saya akan memberitahukan tujuannya dari kami menggunakan clustering ini adalah untuk mencari tahu jenis pariwisata apa berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang datang ke kota Jakarta, ke tempat wisata di kota Jakarta. Oke, pertama di sini ada import NumPy, import Matplotlib, import Pandas. Ini berfungsi untuk mengimport menggunakan rumus matematika. NumPy ini untuk matematika dan Matplot ini untuk menampilkan chart atau seperti diagram, grafik. Lalu Panda ini untuk dataset. Nah, lalu di sini kita harus mengimport datasetnya terlebih dahulu. Yaitu di sini bisa dilihat daya tarik wisata dan ekstensi filenya adalah CSV. Nah, di sini kita menentukan parameter yang digunakan. Ya, bisa dilihat di sini ada 2 dan 3. Ini menunjukkan bahwa indeks kedua dan ketiga ini menjadi parameternya. Kita lihat ya di sini. Jadi yang menjadi parameter adalah indeks kedua dan ketiga. Ini indeks 0, indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Jadi kita menggunakan indeks kedua dan ketiga, yaitu wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Nah, setelah itu kita menggunakan libraries sklearn untuk mengimport fungsi algoritma K-means. Nah, setelah itu kita masukkan, kita bisa menggunakan fungsi WCSS. WCSS sendiri ini untuk digunakan mencari kira-kira berapa sih cluster yang tepat digunakan menggunakan metode elbow. Jadi metode elbow ini menggunakan rumus WCSS di mana menggunakan looping ya dari 1 sampai 42. Kenapa? Karena di dataset kita ada 41 data seperti itu. Jadi ini 41 datanya diproses dan ditentukan yang cocok itu kira-kira ada 3 cluster. Ketika sudah ditemukan 3 cluster yang akan diaplikasikan, kita memasukkan rumus ini, K-means sama dengan K-means, N cluster sama dengan 3 dengan maksimal iterasi sebanyak 300 kali. Ini rumusnya ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah ditentukan, kita dapat memvisualisasikan klasternya seperti ini dengan menggunakan baris kode seperti berikut plt.scatter ya. Jadi ini menunjukkan yang di belakang ini menunjukkan dia tuh di klaster berapa nih, klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Di klaster pertama kita memberikan warna merah, klaster kedua warna biru, klaster ketiga warna hijau. Lalu di bawahnya lagi kita akan menambahkan satu lagi untuk label centroid. Itu sebagai penunjuk saja. Kalau yang titik-titik nanti itu ada sebagai centroid. Lalu kita beri judul untuk grafik atau chartnya. Lalu ini bagian X-nya dan ini Y-nya. Lalu kita akan tampilkan di menggunakan fungsi berikut. Berikut tampilannya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi di klaster pertama yang merah ini dikategorikan atau diberi nama internasional. Mengapa? Karena wisatawan mancanegaranya cukup tinggi. Lalu di klaster kedua yaitu nasional atas. Kenapa diberi nasional atas? Karena memiliki jumlah wisatawan Nusantara cukup banyak tapi di tengah ya. Lalu yang biru ini wisatawannya nasional yang lebih tinggi dibanding yang di sini. Jadi yang nasional terbagi jadi 2 seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan melalui penjelasan algoritma K-means dalam menentukan jenis pariwisata di kota Jakarta, di dataset pariwisata kota Jakarta. Semoga dapat membantu bagi penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih.